Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi teman-teman yang tidak sengaja ataupun iseng sehingga mampir ke video saya saat ini. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai alat-alat apa saja yang saya gunakan untuk melakukan servis atau perbaikan alat-alat elektronik. Langsung saja saya awali. Untuk yang pertama kali, tentu kita memerlukan obeng plus dan minus. Obeng ini digunakan untuk mengencangkan atau membuka baut plus atau minus. Tentu saja dalam semua alat elektronik terdapat kedua baut tersebut. Selanjutnya adalah kita memerlukan solder. Solder ini berfungsi untuk melelehkan timah. Dapat digunakan untuk memasang komponen ataupun melepas komponen. Dalam memasang komponen kita memerlukan timah. Ini dia timahnya. Solder ini juga terdiri dari beberapa spesifikasi. Ada yang spesifikasi rendah, ada yang spesifikasi tinggi. Yang saya maksud spesifikasi itu adalah seperti dayanya ya teman-teman. Ada yang berdaya 20 watt, 40 watt, atau 60 watt, bahkan 100 watt juga ada. Kalau yang saya miliki ini, yang merek Deco ini adalah 60 watt. Ini sudah lebih dari cukup, sudah sangat enak untuk dipakai. Yang terpenting adalah ketika teman-teman membeli solder, usahakan mata soldernya ini dibelikan yang bagus ya teman-teman, agar mudah saat kita gunakan. Karena biasanya kalau mata solder bawaan itu kurang enak gitu kalau dipakai untuk nyolder. Tapi kalau bawaannya itu sudah solder yang bagus, itu biasanya sudah enak untuk mata soldernya dipakai. Selanjutnya solder yang saya punya adalah merek apa ini teman-teman? Cellkit 60 watt. Untuk yang ini suhunya bisa diatur ya teman-teman. Nah, ini adalah potensio untuk mengatur suhu. Bisa dari 200 watt, 200 derajat Celcius sampai dengan 450 derajat Celcius. Bisa kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Ini sudah. Selanjutnya ini juga ketinggalan. Tapi ini sebenarnya tidak penting-penting amat, tapi juga kadang penting. Maksudnya untuk kita belajar itu, untuk yang masih awal sekali untuk belajar ya itu tidak usah, ini juga tidak apa-apa. Tapi kalau sudah biasa, kita memerlukan ini agar tidak meletakkan solder di sembarangan tempat. Ini fungsinya seperti ini teman. Kita masukkan solder ke sini. Nah, seperti ini. Kalau begini kan aman. Kalau ditaruh di bawah seperti ini kan tidak aman. Soalnya ini panas. Nanti kalau terkena tangan atau nggak sengaja kesenggol gitu kan panas teman-teman. Yang berikutnya ini adalah solder pasta. Fungsinya adalah untuk membersihkan mata solder kita ini ketika dipakai kotor. Kita membersihkannya menggunakan pasta solder. Dicelup langsung ke sini, set. Terus berikutnya dibersihkan di gulungan ini. Apa ini namanya? Yang kawat biasa dijual untuk nyuci piring gitu loh. Selanjutnya kita memerlukan atraktor atau penyedot timah. Atraktor ini fungsinya adalah untuk menyedot timah, untuk melepas komponen. Setelah pada kaki komponen timahnya kita panasi dengan solder ini,
kemudian kita sedot menggunakan atraktor ini. Caranya ditekan dulu ini tuasnya. Setelah ditekan, yang knob kecil ini kita tekan, dia akan menyedot secara otomatis untuk timahnya. Selanjutnya kita memerlukan pinset untuk memegang komponen-komponen kecil atau untuk memasang. Kan kadang itu tempatnya kan susah dijangkau tangan ya teman-teman, jadi kita memerlukan pinset seperti ini. Tapi kembali lagi, untuk yang awal sekali belajar ini tidak begitu penting. Selanjutnya saya menggunakan tang, fungsinya ya untuk memegang baut saat mengencangkan seperti itu, dan lain-lain masih banyak, dikondisikan sendirilah ya teman-teman. Selanjutnya ini juga ada obeng, ini untuk yang kecil teman-teman, mata solder apa itu, mata obengnya ini kecil, ini juga kecil. Sebentar saya fokuskan. Nah, ini kecil. Ini juga kecil. Selanjutnya kita membutuhkan cutter untuk membersihkan jalur, untuk mengupas kabel dan lain sebagainya. Pokok cutter ini fungsinya sangat banyak teman-teman. Ini cutter, terus ini juga cutter yang model seperti ini. Oh, ralat teman-teman, ini sebenarnya gagang untuk cutter, tapi tak isi pencongkel IC. Aslinya kan pencongkel IC yang ini gagangnya, tapi karena itu yang cutter juga bisa, jadi saya gunakan yang ini. Eman tak buka semua teman-teman, maksudnya kalau semuanya dibuka kan belangkrah gitu loh. Kalau ini kan diisi cutter juga bisa, diisi pencongkel IC ini juga bisa. Ini isinya pencongkel IC ini banyak, ini matanya ada macam-macam. Ini juga obeng belum saya pakai, soalnya obeng yang bentuk bintang itu nggak ada di elektronik yang besar-besar. Ini di elektro yang kecil seperti HP itu. Saya belum mendalami untuk HP itu, soalnya alatnya mahal-mahal teman-teman. Saya sudah mencobanya tapi alatnya belum lengkap, jadi belum bisa. Ini juga sama, obeng kecil. Ini juga sama. Terus ini namanya adalah solder wick. Fungsinya adalah untuk membersihkan timah yang masih tersisa di PCB. Yang kecil-kecil itu ya teman-teman, yang biasa untuk yang servis HP itu pasti paham ini fungsinya. Di lain waktu kalau ada yang ingin ditanyakan, komen saja, nanti tak balas. Selanjutnya ini adalah USB detector. Fungsinya adalah untuk mengetahui tegangan dan arus yang dikeluarkan, yang dikonsumsi oleh sebuah rangkaian charger HP itu. Selanjutnya adalah pemotong kuku. Ini fungsinya juga penting teman-teman, yaitu untuk memotong kelebihan panjang kaki komponen yang baru kita pasang. Sangat penting teman-teman ini. Berikutnya adalah cairan ajaib, kontak cleaner. Kontak cleaner ini fungsinya adalah untuk membersihkan komponen-komponen elektronik dan digunakan untuk membersihkan papan PCB juga bisa teman-teman.
untuk potensi kotor, potensi itu disemprot, ini insya Allah sembuh. Ini juga sama, atraktor belum saya buka. Yang sebelah sini juga ada. Nah, ini adalah karpet untuk servis. Ini tahan panas teman-teman, bisa sampai berapa derajat ini, 500 derajat celcius atau berapa, pokok tahan panas teman-teman. Ini penjepit PCB. Saya juga belajar servis HP teman-teman, tapi belum begitu mendalami. Ini adalah kaca pembesar. Fungsinya untuk agar komponen terlihat lebih besar. Seharusnya kalau ingin mendalami servis HP itu kita harus mempunyai mikroskop teman-teman. Tapi karena saya tidak memilikinya, ya begitulah, jadi belum lanjut untuk belajar servis HP. Selanjutnya nah ini yang juga termasuk sangat penting ini teman-teman. Ini adalah multimeter, atau ada juga yang menyebutnya dengan nama avometer. Fungsinya adalah untuk mengukur tegangan, mengukur hambatan, mengukur arus, dan masih banyak lagi. Pokok ini adalah alat ukur teman-teman. Dan di sini terdapat banyak selektor. Untuk ACV ini adalah alternating current voltage atau arus AC. Contoh dari arus AC adalah PLN rumah kita itu menggunakan AC. Terus selanjutnya yang ini adalah untuk mengukur hambatan, simbolnya seperti ini, seperti tapak kuda ya teman-teman. Ini kita menyebutnya dengan ohm, namanya adalah ohm. Jadi misal hambatan 10 berarti itu 10 ohm, 20 berarti 20 ohm. Jarumnya ada di sini. Terus ini perkaliannya kali berapa. Selanjutnya bass, ini adalah buzzer yang bunyi tit gitu teman-teman. Terus 12 ACA ini adalah untuk mengukur arus. Satuannya adalah ampere. 1,5 V ini adalah untuk mengukur tegangan baterai, bukan tegangan teman-teman, tapi kondisi baterai tersebut. Khusus untuk baterai yang 1,5 volt, baterai jam itu teman-teman. Terus selanjutnya ini untuk mengukur arus DC juga, akan tetapi ini hanya miliampere ya teman-teman, bukan 1 ampere tapi hanya mili. Selanjutnya DCV, ini adalah volt DC untuk mengukur tegangan DC. Contoh dari tegangan DC adalah tegangan baterai, power supply, terus aki, itu semua tegangannya DC ya teman-teman. Ini tombol backlight untuk menyalakan lampu di sini kalau tidak kelihatan. Terus ini adalah polarity. Polarity itu maksudnya apa teman-teman? Polarity itu maksudnya adalah saat kita mengukur tegangan DC. DC itu kan tidak boleh terbolak-balik ya teman-teman kalau mengukur. Tidak seperti AC yang bisa bolak-balik. Jadi tegangan DC itu kalau kita kebalik mengukurnya, misalnya yang kabel merah ini kan plus, kabel merah ini plus, kabel hitam ini untuk negatif. Nah, jika kita terbalik mengukurnya, maka jarum ini akan turun teman-teman, tidak akan naik tapi dia akan malah turun.
Dan kalau sudah turun, dia itu akan macet di sini.